إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita meskipun biasanya banyak yang hadir, ini mungkin hujan ya. Biasanya hampir penuh sekarang, separuh ya. Nah, kita sekarang sampai surat Al-Maidah ayat 110. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الله, ingatlah tatkala Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, uzkur ni'mati alaika, ingatlah nikmatku padamu, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu, wa ala walidatika, dan nikmatku yang aku berikan kepada ibumu, idh ayyadtuka biruhil qudus, yaitu tatkala aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi, kamu bisa berbicara kepada orang manusia ketika kamu dalam buayan. Ketika kamu dalam buayan, dalam usia buayan, usia gendongan, masih bayi. Wakahlah, dan juga tatkala sudah tua, sudah dewasa maksudnya. Kamu bisa berbicara kepada orang sejak kecil sampai besar. Wa in 'allamtukal kitaba, dan ingatlah nikmatku kepadamu tatkala aku mengajarimu isi Alkitab.
Wal hikmah, dan hikmah, kebijaksanaan. Kalau kitab digandeng dengan hikmah pada Rasul, arti hikmah itu adalah sunnah. Ya. Nah, tapi kalau arti aslinya hikmah adalah kebijaksanaan. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu benar, ya, benar, ya. Jadi segala sesuatu benar, keras di waktu keras, lembut di waktu lembut, menghukum di waktu menghukum, merahmati di waktu merahmati, itu adalah bijaksana. Ya, jadi bijaksana. Jadi yang salah dihukum itu adalah kebijaksanaan. Ini. Nah, apa bedanya dengan adil? Secara umum sama, penggunaannya lebih banyak hikmah. Adil itu berkaitan dengan menghadapi orang lain, membalas yang benar, yang adil. Tapi kalau bijaksana, meskipun dia sendirian, nah itu bedanya adil sama hikmah. Ya. Nah itu tidur pada waktu tidur, bangun pada waktu bangun, itu bijak, dan itu tidak dikatakan adil. Nah gitu ya. Jadi ada bedanya adil dengan bijaksana. Tapi mana adil ada di dalam bijaksana, bijaksana lebih luas, lebih umum. Ini. Nah. Wa in alamtukal kitabah, ingatlah nikmatku tatkala aku mengajarimu alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wat Taurat wal Injil, dan juga Taurat dan Injil. Dan ingatlah tatkala aku memberimu nikmat, apa itu? Il takhluqu minat-tayri kahayati tayri, kamu membuat dari tanah seperti bentuk burung. Biizni, dengan izinku, fatamfukhu fiha, lalu kamu tiup tanah yang berbentuk burung itu, fatakunu tayran biizni, jadi burung beneran dengan izinku. Waktu beriul akmaha, dan kamu bisa menyembuhkan orang yang buta, wala beroso, dan orang yang belang, biizni, juga dengan izinku. Wa in takhruju, wa in tukhrijul mauta biizni, dan ingatlah juga tatkala aku memberimu nikmat berupa kamu keluarkan orang yang sudah mati dan jadi hidup. Kalau orang sudah dikubur terus keluar jadi hidup di tengah-tengah kita, kira-kira gimana? Lari semua ya. Tapi kalau orang zaman dulu enggak. Nah, wa in tukhrijul mauta bi'izni wa id kafaftu bani Israil anka, dan ingatlah tatkala aku memberimu nikmat berupa aku tahan Bani Israil tatkala ingin membunuhmu. Idjitahum bil bayyinat, sebabnya adalah karena kamu datang kepada mereka memberikan penjelasan-penjelasan agama Allah. Jadi kamu datang ke Bani Israil, dan Nabi Isa alaihissalam juga Bani Israil. Nah, datang kepada orang-orang Bani Israil memberikan penjelasan-penjelasan agama Allah, ayat Allah, mengamuk mau dibunuh Nabi Isa. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkannya. Ya. Faqala alladziina kafaru, maka berkatalah orang-orang kafir, minhum, dari kalangan mereka, in hadza illa sihrun mubin, semua ini sihir yang nyata. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa mulai dari awal, dari kecil berbicara, ganti waktu lain, bisa menyembuhkan orang buta. Gimana orang buta dari
lahir terus bisa sembuh. Orang belang sembuh. Bahkan bisa menghidupkan orang mati. Agama Allah tahu semuanya. Nah, malah dikatakan semua itu adalah sihir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Wa idh awhaytu ilaika wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Dan ingatlah tatkala aku memberi wahyu yang ditujukan kepada yang ditujukan kepada Hawari. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala menurunkan ayat yang ayatnya itu kalau di Al-Quran semisal dengan Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhalladzina amanu, Qul katakanlah wahai Nabi, hai orang yang beriman. Nah itu Allah memberi wahyu yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah di sini wa id auhaitu ilal hawariyina, dan ingatlah tatkala aku wahyukan kepada Hawari. Lah kalau Allah mewahyukan kepada orang-orang Hawari, kalau gitulah jadi nabi dan rasul mereka. Nah maksudnya Allah wahyukan kepada Nabi Isa ditujukan kepada Hawari. Hawari itu apa? Sahabat. Hawari dengan sahabat itu sama. Istilah umat terdahulu, sahabat Nabi dan Rasul terdahulu disebut Hawari, dan Hawarinya Rasulullah SAW lebih dikenal dengan sahabat. Likulli nabiyyin hawari wa hawariyyi ashabi. Semua nabi punya hawari, dan hawari saya adalah sahabat-sahabat saya. Itu sabda Rasulullah SAW. Wa idh auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah tatkala aku mewahyukan ayat-ayat yang ditujukan kepada Hawari, an aminu bi wa bi rasuli, agar berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Qalu, mereka para Hawari berkata, amanna, kami beriman, wa syahad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahwa kami betul-betul menjadi orang-orang yang pasrah. Ini ayat-ayat Allah SWT. Faedah bahwa pelajaran di dalam tafsir, meskipun kisah umat terdahulu apabila difirmankan di dalam Al-Quran dan itu umum, maka hukum untuk umat terdahulu sama dengan hukum untuk Islam apabila tidak ada penjelasan khusus. Apabila tidak ada penjelasan khusus. Nah, misalnya bagaimana? Kaumnya Nabi Nuh yang beriman, maka mereka diselamatkan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Berita seperti itu di samping memberitakan hukum itu berlaku pada umat Islam. Umat Islam apabila beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hanya itu. Orang-orang yang menentang Nabi Nuh diadab oleh Allah. Ya. Mutlak begitu saja. Maka pelajaran yang diambil orang yang umat Muhammad SAW yang beriman kepada Rasul, yang kufur, yang menentang Rasul juga akan diadab oleh Allah. Ini. Nah, dan adab Allah itu umum. Ada umat Nabi Nuh yang meninggal sebelum adab turun, meninggal biasa. Ada itu. Dan ada yang diadab di dunia dan diadab di akhirat. Dan umat Rasulullah SAW juga seperti itu. Nah, adapun adab yang zahirnya menghabiskan semua orang kafir yang menentang Rasul di zamannya, itu yang terakhir adalah di zaman Nabi Musa. Setelah itu Allah tidak menurunkan azab dunia lagi yang menghabiskan semua orang kafir, dan yang beriman selamat sudah tidak lagi. Karena itu Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW tidak akan ditimpa
Ini azab Allah SWT yang kafir mati semuanya, yang tersisa orang yang beriman. Bahkan Allah berfirman tentang umat Rasulullah SAW, ya, harus waspada, harus menjauh, tidak berteman, tidak dekat dengan orang kafir. Kenapa? Karena kalau sampai Allah menurunkan azabnya, maka di dunia tidak hanya kena orang kafir saja. Nah itu akan mengenai juga orang yang beriman, dan itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Apa tidak baiknya? Kalau azab itu lagi turun terus kena orang yang beriman, yang imannya lemah terus tidak sabar, bisa-bisa di akhirat juga dapat azab yang pedih karena tidak sabar. Dan kalau nggak sabarnya itu akhirnya menjerumuskan pada kesyirikan dan kekufuran, maka berakibat kekafiran dan kesyirikan juga. Misalnya ada azab terus akhirnya datang ke kuburan wali atau ke pohon keramat atau apa, terus akhirnya berharap keselamatan, tambah menyebabkan kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau dengan datangnya bencana yang jika di hadapan Allah itu adalah azab untuk orang kafir, yang beriman itu di situ pasti ikut kena, ternyata sabar, maka pahalanya tambah besar. Itu di umat Islam seperti itu. Karena itu Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kepada Allah SWT, ya. Waspadalah terhadap bencana azab Allah, hukuman Allah yang di dunia ini tidak mengenai orang yang zalim saja. Apa maksudnya? Orang yang beriman, orang yang taat, kalau di situ juga kena. Nah itu. Nah kalau beriman kena azab sebagai ujian bagi dia, kalau sabar tambah besar pahalanya. Tapi kalau tidak kuat, bisa-bisa tambah mencelakakannya. Nah karena itu di umat Rasulullah SAW, ya, yang hidup di lingkungan orang-orang kafir, hidup di lingkungan orang-orang fasik, orang-orang jelek, diperintah hijrah. Alam takun ardullahi wasi'an, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, hijrahlah ke bumi Allah yang lain. Nah itu celaan kepada orang yang kena bencana Islam, kena bencana ternyata tambah katut kejelekannya orang yang jelek. Orang Islam yang di zaman Nabi SAW dakwah, tidak hijrah, terus terjadi perang, akhirnya sama orang kafir dipaksa langsung ditunjuk. Karena apa? Karena dianggapnya sama untuk ikut perang dan melawan orang Islam. Nah jadi itu. Dan ada yang terbunuh dan dinyatakan oleh Allah, kamu mati dalam keadaan memerangi orang Islam. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu diperintah yang tinggal di negeri kafir, yang tinggal di masyarakat kafir, di masyarakat yang fasik, diperintah untuk hijrah ke daerah yang membuat dia baik. Nah itu umat Islam itu. Nah dan tidak dibenarkan tinggal di tengah-tengah seperti itu kecuali satu saja. Siapa? Bahwa bisa mempertahankan imannya dan tinggal di situ dalam rangka berdakwah. Nah ini betul-betul berjuang. Nah itu baru pahalanya sangat besar. Siap dilempari batu oleh mereka, siap dicerca, dicela oleh mereka, tidak apa-apa. Yang penting masih kuat menegakkan kebenaran di sini, mendakwakan. Nah, kalau itu pahalanya jauh lebih besar. Amalan yang sama bisa dilipat gandakan 50 kali amalan sahabat jika sama.
Karena itu makna hadis yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman fitnah, gitu. Yang betul-betul berpegang teguh itu disabdakan oleh Rasulullah. Nah, amal soleh mereka dibalas oleh Allah 50 kali amalan kalian. Apa maksudnya? Gitu. Maksudnya kalau sahabat sholat dia sholat, kalau kualitas sholatnya sama mereka dilipatkan 50 kalinya sahabat. Padahal sahabat perjuangannya luar biasa, gitu. Wallahu alam, kenapa? Karena sahabat lihat Rasulullah berjuang bersama-sama Rasulullah SAW. Sedangkan mereka itu tidak menjumpai, tidak itu terus bisa gigih kayak gitu. Nah, adapun umumnya orang pindah, kamu jangan tinggal di sini. Pindah ke lingkungan yang baik. Kenapa? Di lingkungan yang baik tidak gampang melihat yang dosa, nggak gampang mendengar yang dosa, terbawa orang-orang melakukan kebaikan, ikut melakukan kebaikan, orang-orang jamaah itu rame, akhirnya ringan melakukan jamaah, ya semuanya akhirnya mendukung menjadi baik. Itu. Nah, kembali. Nah, dari makna ayat bahwa ayat yang Allah turunkan tentang kisah umat terdahulu, kalau tidak ada hukum khusus, berarti kandungannya juga untuk umat Islam. Maka faedah dari ayat ini, ingatlah tatkala Allah SWT berfirman kepada Isa ibnu Maryam, "Uzkur nikmati." Apa firman Allah? Wahai Isa, ingatlah nikmatku. Maka hukum ini juga berlaku untuk umat Islam. Wahai umat Islam, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah. Ingatlah nikmat, pandai-pandailah mengingat nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan selesai, tidak akan sanggup, saking banyaknya. Nah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukurlah kepada Allah. Di sini faedahnya begitu. Ini memerintahkan kepada Nabi Isa agar Nabi Isa ingat nikmat Allah. Lah, apa kita tidak diperintah untuk mengingat nikmat Allah? Diperintah juga. Karena itu kandungan ayat ini sama dengan ayat yang lain yang semakna dengan ini. Karena itu faedahnya kita harus pandai-pandai mengingat nikmat Allah dan ingat nikmat Allah, lalu ditingkatkan syukur dengan lisan, apalagi ditingkatkan syukur dengan amal. Ayo puncak syukur, gitu. Ingat nikmat Allah itu sendiri adalah syukur dengan hati. Ingatlah nikmat Allah. Alhamdulillah, Allah memberi nikmat. Sebelum alhamdulillah baru ingat dengan hati, itu sudah syukur dengan hati. Dan orang yang lupa terhadap nikmat itu orang yang kufur nikmat. Jadi makna syukur adalah faham bahwa semua yang enak, semua yang baik itu dari Allah. Nah, itu adalah ingat. Kalau tidak ingat, sekarang kita coba contoh satu. Gigi kita 32 ya. Kalau masih lengkap, ya. Siapa yang kalau makan ingat alhamdulillah. Kalau nggak punya gigi ya apa ini? Nggak ingat nikmat Allah ya. Nggak ingat nikmat Allah, makan gitu aja. Dan tidak hanya itu. Rasulullah SAW mengingatkan yang luar biasa, sendi. Sendi itu sambungan tulang, itu disebut dengan sendi. Ya. Nah, sambungan tulang itu berarti jumlah tulangnya juga semisal dengan sendinya. Nah,
sendi itu. Ada sendi lagi. Nah itu berarti itu adalah nikmat dan jumlahnya berapa? 360 yang normal, yang secara umum. Kenapa? Karena ada yang dikurangi oleh Allah nikmatnya, lahir cacat. Semuanya wajib disyukuri. Setiap sendi wajib disyukuri. Sekali seumur hidup atau sekali setahun. Setiap matahari terbit. Setiap matahari terbit. Setiap orang punya 360 sendi. Setiap matahari terbit itu harus disyukuri. Disyukuri itu mendapatkan nikmat ini, syukuri. Nah jadi itu. Dan Allah Ta'ala Maha Pemurah. Setiap orang itu baca takbir jadi sedekahnya. Jadi sedekahnya maksudnya ungkapan syukurnya. Ya harus disedekahi, harus disyukuri. Ya. Baca takbir jadi sedekahnya maksudnya jadi syukurnya. Ya. Nah, setiap membaca tasbih jadi sedekahnya. Setiap membaca tahlil jadi sedekahnya. Setiap kalimat yang baik jadi sedekahnya. Amar ma'ruf jadi sedekahnya. Nahi mungkar jadi. Dan kalau hamba itu sholat duha 2 rakaat saja, lebih dari 2 rakaat pun di sholat duha 2 rakaat saja, maka dia sholat itu maksudnya sholat itu telah mewakili mensyukuri sendinya yang 360 tadi. Nah, yang kita ambil pelajaran, sendi itu nikmat dan wajib disyukuri. Karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingat nikmat Allah, enggak bisa dihitung saking banyaknya. Kalau kalian hitung nikmat Allah, enggak bisa karena saking banyaknya. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur nikmat. Amat zalim dan amat kufur, maksudnya kufur nikmat. Kenapa? Diberi banyak tidak merasa kalau diberi. Nah itu. Lah kalau diberi tidak merasa diberi, namanya kufur nikmat, maka ancamannya sangat keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, diberi tidak merasa diberi, sehingga tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangat pedih. Nah itu, karena itu di antara ulama memberikan penjelasan dari satu bab ini saja, manusia itu tidak akan selamat di hadapan Allah kalau Allah menghadapi dengan adil. Nah Allah tidak adil kepada orang yang beriman. Allah kasih sayang kepada orang yang beriman. Allah adil itu kepada orang kafir. Ya, jadi di dalam tauhid jelas sifat difahami ya, Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Adil. Kebaikan yang Allah berikan itu bukan keadilan, itu kasih sayang Allah. Adapun hukuman yang Allah berikan itu keadilan Allah dan sedikit yang diadili oleh Allah. Sedikit yang diadili. Jauh lebih banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan sebagai keutamaannya, sebagai rahmatnya dibandingkan dengan hukuman karena keadilannya. Nah itu Allah SWT ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, karena itu diingatkan di sini, uzkur nikmati 'alaika, ingatlah nikmatku kepadamu, wala walidatika, dan kepada ibumu. Kalau ayat ini berkaitan dengan Nabi Isa, ibu Nabi Isa adalah Maryam. Maryam dikaruniai oleh Allah nikmat. Bagaimana? Dia seorang wanita, tapi dikaruniai oleh Allah anak yang jadi rasul, jadi ulul azmi. Ya, kalau seorang wanita tidak punya anak, dengan punya anak
dalam bab ini, yang diberi nikmat oleh Allah yang punya anak atau yang nggak punya anak? Yang punya anak ya. Kalau anaknya, kalau dua sama-sama punya anak, yang satu biasa, yang satu masya Allah anaknya jadi anak yang soleh, yang baik, taat kepada Allah, pada orang tua, mana yang nikmatnya lebih besar? Yang anaknya soleh kan itu ya. Kalau anaknya jadi nabi, kalau jadi ulul azmi, dan Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang tua, ya, orang tua dan anak, ya, nanti di akhirat, ya, maka itu kalau anaknya lebih tinggi, anaknya mohon kepada Allah agar orang tuanya kalau beriman itu diangkat oleh Allah Subhanahu. Itu adalah nikmat dari Allah Taala. Ketika masih di mihrab, waktunya hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu untuk kebaikan akhirat, tapi di dunia oleh Allah dikaruniai nikmat. Ya, dikaruniai nikmat, ya, langsung turun dari Allah. Tatkala hamil punya anak, nah, maka orang-orang itu menuduh berbagai macam tuduhan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Dan sabar itu adalah nikmat. Sabar itu adalah nikmat. Bahkan nikmat yang paling tinggi setelah iman itu adalah sabar. Sebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini, lo ada hadis, sabar itu adalah iman. Nikmat iman, nikmat sabar itu adalah sama. Ya, di hadis itu ya, tapi kalau iman dan sabar itu dipisah, iman itu dasar. Nah, ada orang yang beriman tapi kurang nggak sabar. Nah, itu namanya bab iman dan bab sabar dipisah. Kalau dipisah setelah nikmat iman berstatus sebagai hamba yang beriman, maka nikmat yang paling tinggi berikutnya adalah sabar. Nah itu, kenapa nikmat yang paling tinggi berikutnya itu adalah sabar? Karena dengan sabar di dunia ini, maka semuanya jadi pahala, semuanya jadi baik. Satu, gitu ya. Yang kedua, dengan sabar, enak maupun tidak enak, jiwanya tenang, menerima dengan lapang dada, ridho. Enggak ngeluh, enggak gitulah. Nah sekarang misalnya bencana apapun, tapi hatinya tenang, ridho. Sekedar contoh, kalau seandainya musibah itu tanah longsor, terus ya tanahnya, ya tambaknya, ya rumahnya, wah, masuk di yang hancur karena tanah longsor, tapi orangnya tenang, habis semuanya. Iya, innalillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Milik Allah apa yang Allah berikan, dan juga milik Allah apa yang Allah ambil. Tenang, apa enggak nikmat? Nah, sesungguhnya enak ya tenang, tidak enak juga tenang. Dan di akhirat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan tingkatan yang paling tinggi di akhirat adalah yang paling tinggi kesabarannya. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Sebagaimana sabarnya ulul azmi. Dan ulul azmi yang paling tinggi adalah Rasulullah, dan Rasulullah yang paling sabar. Nah, ujian kayak apapun dari orang kafir, yang paling sabar adalah Rasulullah SAW. Nah, Allah memberi nikmat kepada ibumu, dan ibu kita juga diberi nikmat oleh Allah SWT. Ya. In ayyatuka biruhil kudusi tukalna. Tatkala Allah menguatkanmu wahai Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus adalah Jibril, malaikat Jibril. Allah menguatkan Nabi Isa dengan malaikat Jibril. Nah, ini pemberitahuan dari Allah. Dari bayi bisa berbicara, itu adalah kekuatan dari Allah Taala.
terus perkembangannya ditentang tapi tegar gitu. Karena apa? Diberi kekuatan oleh Allah dengan terus dikawal oleh Jibril. Nah, apa saja kekuatan yang Allah berikan? Nabi Isa bisa ngomong tatkala dia masih bayi. Ketika masih bayi ya. Dan terus bisa ngomong sampai besar. Dan ya, itu adalah mukjizat. Dan berikutnya wa id 'allamtukal kitaba, dan nikmat berupa Allah mengajarimu Alkitab. Kalau berbicara bayi, kita tidak masuk di dalam ayat ini. Kenapa? Karena itu khusus mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa di ayat ini. Dan ada beberapa yang bisa berbicara masih bayi ya, selain Nabi Isa, yaitu diantaranya yang berkata anaknya wanita yang zina, siapa bapakmu? Penggembala. Ya, ini. Jadi orang ahli ibadah tidak tergoda oleh siapapun, lalu ada wanita yang cantik yang gitu mengatakan bisa menggoda, gitu. Akhirnya ternyata gagal, nggak bisa, tidak tergoda oleh wanita ini, gitu. Nah, terus akhirnya wanita ini berzina dengan penggembala, hamil. Setelah hamil melahirkan, orang-orang marah, terus menuduh orang yang ahli ibadah itu. Akhirnya orang-orang menghancurkan tempat peribadatannya dan dia mau dibunuh. Lalu dia bertanya, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian kayak gitu? Kamu menghamili wanita sampai dia tidak tahu masalah, terus tahu-tahu kayak gitu. Ya. Datangkan bayi. Ternyata itu mohon kepada Allah dan agar bayi ini berbicara. Ternyata berbicara, siapa? Bapakmu. Ternyata penggembala, bapaknya adalah penggembala. Akhirnya tempat peribadatannya mau dibangun dari emas, tapi ahli ibadah ini tidak mau. Dan bangunkan dari tanah seperti semula. Itu satu ya. Yang kedua, yang Ashabul Hudud. Ashabul Hudud itu yang dibakar oleh raja di parit, dinyalakan karena hadisnya itu panjang, yang raja mengutus anak untuk belajar sihir. Ya intinya itu kisah di Ashabul Hudud gitu ya. Ini terus akhirnya yang beriman dibakar semuanya, sampailah pada gilirannya wanita yang gendong anak. Ibunya ini maju mundur untuk ya, maksudnya apa gitu ya? Kalau menyatakan kufur atau meninggalkan agamanya, imannya, maka tidak dibakar. Tapi kalau tidak, maka masuk ke dalam yang dibakar. Ternyata bayinya berbicara. Itu diantaranya itu 3. Ada lagi? 4. Yang gendong, kemudian ada orang atau pakai jadikan itu seperti itu, menyusui, lalu melepaskan teteknya kepada ibunya, lalu dia menyampaikan jangan seperti itu. Kemudian ada wanita yang dipukul, hadisnya. Iya. Berarti ada 4 tambah itu ya. Nah, lupa kisahnya. Ingat sekilas itu aja. Nah, berbicara ketika masih bayi. Nah, berikutnya wa in 'allamtukal kitaba. Allah memberi nikmat kepadamu berupa Allah mengajarimu Alkitab. Nah, ini juga faedah untuk kita bahwa nikmat Allah yang paling tinggi di dunia ini adalah
faham agama Allah SWT, dan itulah hidayah. Hidayah itu. Nah, jadi orang yang beriman itu sesungguhnya isi daripada kitab Allah. Beriman bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu. Qul huwallahu ahad itu makna dari qul huwallahu ahad. Allah satu-satunya sesembahan itu adalah kandungan dari la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Banyak ayatnya tentang la ilaha illallah. Semakin banyak ayat yang dipahami, semakin banyak hidayah yang ada di dalam jiwanya, dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Bahkan nikmat hidayah, ini bedanya nikmat iman, nikmat Islam itu sama. Itu beda ungkapan gitu ya. Nah itu nikmat, bahkan nikmat ilmu, maksudnya ilmu agama itu sama. Ini beda ungkapan. Nah, nikmat Allah SWT yang Allah turunkan di dunia ini, yang paling banyak itu Allah berikan pada manusia. Lalu ada nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang satu tidak Allah berikan pada manusia yang lain, yaitu nikmat iman. Nikmat iman, gitu. Nah, jadi itu kalau pada orang per orang manusia sesungguhnya keberadaan anggota badannya itu adalah nikmat yang sangat besar. Kaki kita adalah nikmat, tangan kita adalah nikmat, mulut kita adalah nikmat, mata kita adalah nikmat, dan semuanya. Dan yang lebih besar lagi adalah akal. Dan yang lebih besar daripada, lebih tinggi daripada akal adalah nikmat hidayah. Nah, wa in 'allamtukal kitab. Dan ketika Allah beri nikmat, apa itu? Berupa ilmu Alkitab. Nah, karena itu maka hendaknya kita banyak-banyak menyerap ayat-ayat Allah SWT. Dan dengan itu maka di hadapan Allah semakin tinggi kebaikannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wal hikmah, dan bijaksana ya. Allah mengajarimu menjadi orang yang bijaksana. Nah, karena itu kita juga hendaknya belajar jadi orang yang bijaksana ya. Taurat wal Injil, adapun Taurat dan Injil maka ini khusus untuk Nabi Isa. Adapun kita tidak boleh belajar Taurat dan Injil. Orang Islam tidak boleh belajar Taurat dan Injil. Adapun beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, beberapa isi Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Al-Quran, beberapa isi Taurat dan Injil yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya, maka itu wajib diimani. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan isi Taurat dan Injil yang disampaikan oleh siapapun, maka timbangannya, tolok ukurnya adalah Quran dan Sunnah. Jika sesuai Quran dan Sunnah, maka harus dibenarkan, tidak boleh belajar. Tapi kalau ada yang menyampaikan, maka kalau sesuai Quran dan Sunnah wajib dibenarkan. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah wajib dibatilkan. Nah, itu bukan isi Taurat, itu bukan isi Injil, itu sudah rubah-rubahan orang. Buktinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jika itu tidak dibahas di dalam Quran dan Sunnah, oh di Injil ada begini, di Quran dan Sunnah tidak ada. Oh di Taurat ada gini, di Quran dan Sunnah. Nah kalau nggak ada berarti bukan cocok dan juga bukan bertentangan. Tidak ada dalam Al-Quran. Nah kalau gitu gimana? Kalau itu tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh disalahkan. Kalau sudah Anda dengar ada faedahnya, boleh Anda kisahkan. Hadithu an Bani Israil wala haraj. Ya, silahkan kamu ceritakan berita dari Bani Israil, tidak dosa. Ya, yang penting ini dari kelompok yang ketiga tadi itu.
bukan yang wajib dibenarkan, bukan yang wajib disalahkan, tapi yang ketiga yang tidak dibenarkan dan disalahkan. Oh, di zaman Nabi Isa gini, apakah bertentangan dengan Quran? Tidak. Apakah cocok dengan Quran? Juga tidak apa-apa bisa itu. Tidak apa-apa bisa itu. Maksudnya tidak apa-apa kisah itu apabila dikisahkan kok ada faedahnya. Oh, ada faedahnya. Nah ini tidak apa-apa. Yang ada faedahnya dari sahabat bukan ayat, bukan hadis banyak. Yang ada faedahnya dari tabi'in bukan ayat, bukan hadis banyak. Yang ada faedahnya dari ulama bukan ayat, bukan hadis juga banyak. Ya semisal dengan itu. Semisal dengan itu. Nah itu. Nah, kalau tidak ada faedahnya, ya itu kisah gitu nggak ada faedahnya, ngapain banyak-banyak. Nah itu nggak bertentangan dan juga tidak sesuai. Tapi kalau nggak ada faedahnya ngapain? Ya itu kan cuma dengan mainan itu aja. Oh nggak ada faedahnya. Nah, itu. Ada faedahnya berarti itu semisal dengan nasihat sahabat atau ungkapan tabi'in atau ungkapan ulama. Itu kalau ada faedahnya. Nah, di antara mukjizat Nabi Isa, ya, Nabi Isa dari kecil faham Taurat, ya, faham ya, Taurat. Padahal yang diturunkan kepadanya adalah Injil. Ya. Di antara mukjizat Nabi Isa bisa dari tanah buat bentuk kayak burung terus ditiup jadi burung beneran. Ya, luar biasa ya. Ini adalah mukjizat ya. Menyembuhkan ya. Menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang belang, menghidupkan orang yang mati. Semua itu setiap tahapan selalu diiringi biidni dengan izinku, dengan izin Allah Taala semuanya. Sampai mukjizat pun ya, yang Allah berikan pada Rasul jalannya tetap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya dengan izin Allah? Rasul yang pegang mukjizat itu tidak semena-mena, tidak semaunya sendiri. Semuanya gitu dijalankan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan tongkat Nabi Musa tatkala dikejar-kejar oleh Fir'aun. Terus sampai akhirnya mentok dekat dengan laut, depannya laut, belakangnya pasukan Fir'aun yang sangat kuat. Sampai Bani Israel yang sudah beriman, di antara mereka adalah asalnya tukang sihir Fir'aun. Terus akhirnya diberi mania. Mengatakan inna lamudrakun. Wah, kita pasti terkejar. Terus tidak tahu diapain ini karena awalnya ngomong semuanya akan dipotong silang tangan sama kaki. Ya. Kalau tidak digitukan malah dibunuh. Nah itu yang nggak dibunuh ini. Nah lalu Nabi Musa kalla hendak innama iya rabbi sayahdin, sungguh bersama kita Allah Tuhan kita akan memberikan petunjuk. Karena Allah telah menjanjikan. Loh, tidak langsung bawa tongkat, tidak langsung. Misalnya apa? Dipukulkan ke arah Fir'aun terus mati semua, tidak. Ya. Tapi innama iya rabbi sayahdin. Saya bersama Allah akan memberi petunjuk kepada saya untuk kita semuanya supaya kita selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, lalu Allah SWT berfirman, idrib bi'asokal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Mukjizat yang sudah di hadapan Fir'aun ditunjukkan, dilepas atau dilempar di ular, menang. Ya, sudah kayak gitu, nggak sekali. Tapi tatkala begini tidak langsung, oh saya punya mukjizat. Ya, kalah kalian. Enggak, tapi terus kepada Allah Subhanahu. Baru Allah memberikan petunjuk, idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa, lautnya terbelah.
terbelah. Kullu firqin kaqaudil azim. Setiap belahan itu adalah gunung air yang sangat agung. Coba kita bayangkan, kalau seandainya laut itu terbelah, tidak ada dindingnya, terbelah terus ini ada air, ini juga air. Firman-Nya begitu, kullu firqin, setiap belahan kaqaud, seperti gunung air yang sangat agung. Nah, terus akhirnya lari. Begitu sudah selamat di seberang lautan berapa kilo? Laut Merah itu dari ujung ke ujung. Ini jalan kaki, gitu ya, dikejar. Nah, terus akhirnya selamat. Nah, mereka masih di belakang. Nah, lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan air itu balik, tenggelam semua. Nah, yang diambil pelajaran bahwa ada faedah sebagai penutup, ya, ada mukjizat. Mukjizat itu hanya Allah berikan pada Rasul, dan ada yang semisal dengan mukjizat. Maksudnya apa? Wah, itu di atas kemampuan akal. Akal tidak bisa bayangkan. Tapi datangnya tidak tahu-tahu dapat. Tahu-tahu dapat. Itu adalah karomah. Dan ada yang semisal dengan mukjizat, bahkan lebih bisa diatur daripada mukjizat. Misalnya mukjizatnya itu tongkat, ya. Lah ini semisal dengan mukjizat tongkat, wah, lebih bisa diatur. Kalau Nabi Musa tadi kan nunggu petunjuk Allah, ya. Nah, ini langsung bisa diatur. Dipakai apa? Bisa itu adalah sihir, dan yang punya bukan Rasul. Nah, dan itu 3 hal ini ada semuanya, tiga-tiganya. Mukjizat, karomah, dan sihir. Semuanya definisinya adalah gitu, sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, nggak biasa, akal nggak kayak begini, ya, luar biasa itu. Nah, yang Allah berikan kepada Rasul untuk menunjukkan kebenaran kerasulannya dan untuk kekuatan, ya, sebagai Rasul dari Allah, kekuatan dari Allah, ya, untuk menguatkan kerasulannya. Nah, itu adalah mukjizat. Nah, dan karomah semisal dengan itu, tapi Allah karuniakan kepada orang-orang yang baik, dan orang itu sendiri tidak tahu kalau ternyata dia dapat kayak gitu. Tidak tahu ternyata dia. Misalnya begini, ada gempa, ada tsunami, nah orang-orang mati semuanya yang kena, ya. Ternyata dia selamat. Nah, kalau itu orang soleh, maka itu adalah karomah. Ya. Nah, itu, wah, ini karomah. Dan kalau nggak soleh, nikmat Allah SWT, dan itu adalah ujian bagi dia. Karena karomah itu definisinya hanya diberikan kepada orang soleh. Ya. Nah, dan yang dipelajari terus akhirnya bisa dikendalikan, itu adalah sihir. Wallahu a'lam, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.